Gali informasi lebih lanjut, sudah ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Selamat sore, Pak Ganjar. Ya, selamat sore, Mbak Priska. Pak Ganjar, jadi kalau kasus hukum tentu diserahkan ke pihak kepolisian. Tapi kalau dari Pak Ganjar, seperti apa sih yang jadi masalah awalnya? Apa yang jadi problem sehingga muncul adanya penyerangan ini? Ya, awalnya saya mendapatkan informasi dari staf saya bahwa terjadi keributan di Solo, lalu kemudian di medsos saya juga terpenuhi berita itu. Lalu saya koordinasi dengan Pak Kapolda, rupanya Pak Kapolda sangat sigap, sudah berada di lokasi, memimpin rapat sendiri. Terus semua informasi kami mendapatkan dan rupa-rupanya ada dua kelompok yang pada saat itu terjadi semacam ribut begitu, satu pernikahan, terus kemudian yang satu kelompok yang sebutlah itu menyerang. Ada banyak argumen yang dibangun bahwa ini dua kelompok yang berbeda, satu berpersepsi bahwa ini sedang beribadah, tapi satunya ini kawinan begitu, doa kawinan. Dan itulah kemudian terjadi. Maka pada saat itulah kepolisian mencoba melerai, bahkan Pak Kapolres kena pukul sendiri. Mudah-mudahan semuanya segera sehat. Dan saya komunikasi dengan Forkompimda, wabil khusus dengan Pak Kapolri yang sudah di lokasi. Saya bilang, saya dukung itu, kejar sampai dimanapun. Nah, dan tegasnya penegakan hukum terhadap pelaku ini yang dinantikan dan memang sudah tepat itu langkahnya ya Pak Ganjar? Iya, ketika kemudian disampaikan berita itu, langsung saya dikasih informasi si A, si B, si C, sekarang larinya ke sana, ke sini, dan ke situ. Saya bilang kejar Pak. Dan pada saat itu ternyata dengan sangat cepat, kurang dari 1 kali 24 jam sudah ditangkap. Saya tidak tahu akan ada berapa, tapi informasi sudah masuk ke saya juga dengan secara detail. Mudah-mudahan ini ditindaklanjuti dengan tegas begitu, dan nanti bisa diperiksa motifnya, awalnya itu apa dari mereka, agar kemudian kita tahu apakah ini gerakan personal ataukah gerakan institusional, sehingga nantinya kita bisa mengambil sikap yang lebih tegas lagi agar tidak terulang. Oke, adanya kasus penyerangan semacam ini dengan motif itu pertama kali terjadi di Jawa Tengah, Pak Ganjar? Enggak, sudah ada beberapa kali tentu saja, banyak juga masukan. Nah, tinggal kita mencari, penegak hukum mencari benang merah dari titik-titik yang pernah terjadi keributan-keributan itu, apakah ini terorganisir ataukah aksi-aksi individual. Maka lepas dari itu semuanya, saya mintakan kepada penegak hukum tidak boleh ragu, tidak boleh ragu. Nah, tindakan yang tegas ini penting, ambil tindakan yang segera kepada para pelakunya, agar kemudian segera bisa dibawa ke pengadilan, agar publik kemudian bisa tahu apa sebenarnya yang saya katakan di awal tadi, motif yang ada itu, sehingga kita bisa tahu sekali lagi apakah ini tindakan individu, apakah ini tindakan institusi. Maka saya memang meminta kepada warga yang ada di Solo untuk tidak terpancing, tidak terprovokasi, jangan sampai kemudian ini menimbulkan bentrok yang nanti berkepanjangan. Dan saya terima kasih karena ada ormas-ormas agama lain. Saya melihat kemarin Ansor, tadi Pemuda Muhammadiyah memberikan kesejukan-kesejukan. Ini bulan Agustus loh, bulan kemerdekaan loh. Kita butuh bersatu loh, bukan butuh ricuh begitu ya. Jadi tolong saya mengingatkan kepada semuanya untuk ayolah kita jaga kondusivitas ini bersama-sama begitu. Selain tadi memerintahkan agar ini diusut tuntas secara hukum, diproses secara pidana. Untuk mengademkan situasi di masyarakat agar jangan ada yang terpancing, terprovokasi, apa yang sudah Pemprov lakukan, Pak Ganjar? Iya, sebenarnya kemarin dengan adanya tindakan cepat dari Kapolda, dan Kapolda di lokasi langsung kita komunikasi, kita bicara dengan tokoh-tokoh agama. Lalu kita sampaikan kepada tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sana. Pun pada saat yang bersamaan, Kapolda juga sudah berkomunikasi dengan tokoh-tokoh yang ada di Solo. Apa artinya? Artinya agar semuanya menjaga. Sebab kalau tidak, semua nanti dipancing, semua diprovokasi. Ini yang mereka ingin mengadu domba senang. Ayo kenapa nggak disikat? Ayo kenapa nggak diajar? Ayo kenapa nggak dibalas? Kalau itu yang terjadi, situasinya menjadi ricuh. Maka ditenangkan dengan orang Jawa ini kan ada budaya ewo pekewo,
ada paternalisnya, kemudian yang sepuh-sepuh kita ajak bicara agar kemudian mereka memberikan statement-statement yang dingin, biar kepolisian kemudian bertindak dan menyelidiki juga lebih dalam apa yang saya sampaikan di awal tadi begitu. Karena ini terjadinya berulang, apakah lokasi terjadinya penyerangan ini juga mendapatkan pengawasan yang lebih, Pak Ganjar? Iya, sebenarnya pengulangannya itu mesti kita selidiki dulu, Mbak, apakah berkorelasi dan ada benang merahnya itu tadi. Apakah kemudian juga akan mendapatkan pengawasan khusus? Oh pasti, pasti. Ya. Begini, Mbak, Solo ini menarik, unik, dan semua sejarah bisa dibaca yang ada di sana. Dan memang kalau kita bicara berbagai nuansa, relasi-relasi sosial, ekonomi, politik, semua ada di Solo. Ya. Maka tidak ada yang tidak mengerti yang bertugas di Solo. Semua mengerti. Pak Presiden juga dari sana. Maka ini menjadi jantungnya yang bisa digetarkan begitu. Maka kita mesti mendapatkan perhatian. Dan itu sudah menjadi catatan semua petugas yang ditempatkan di Solo, di Jawa Tengah, pasti punya perhatian yang khusus gitu. Oke, dan sejauh ini komunikasi yang dilakukan perangkat daerah di lokasi itu, apalagi sejak adanya kejadian ini, apakah sudah menunjukkan hal yang positif, Pak Ganjar? Jadi apakah masyarakat sudah sadar betul, oh jangan malah diadu domba dengan alasan apapun? Ya, alhamdulillah sampai hari ini seperti yang dilihat, mungkin juga dari Kompas, wartawannya, kameramennya bisa melihat kondisinya. Kita lakukan penjagaan, kondisinya memang cukup kondusif begitu ya. Dan mudah-mudahan kondusivitas di dunia nyata ini sama dengan kondusivitas di dunia maya. Ya. Kenapa saya katakan begitu? Seringkali yang maya ini seram begitu, sehingga karena cara membacanya itu tidak terasa intonasinya, tidak terasa rasa bahasanya, maka seringkali kemudian orang bisa terprovokasi. Maka saya minta jangan terprovokasi, berikan kesempatan kepada kepolisian untuk mengambil tindakan karena kita tidak diam. Oke. Nah, yang tadi kan Pak Ganjar di awal menekankan bahwa cari dulu benang merahnya siapa ini yang melakukan, apakah terorganisasi atau tidak. Tapi apakah sudah terbayang atau sudah ada bayangan siapa kira-kira atau mengarah ke kelompok mana yang melakukan? Belum, kalau saya secara pribadi belum ya. Biarkan dianalisis, diselidiki lebih tajam lagi oleh kepolisian. Dan biasanya nanti dari Forkompimda, dari Kesbangpol kami, terus kemudian dari intelijen pasti semua nanti akan ada informasinya. Kita tunggu saja. Sebab kalau nanti berspekulasi, saya tidak mau masyarakat Jawa Tengah, wabil khusus yang ada di Solo, cuma menjadi gerah karena informasi ini. Insya Allah semuanya tenang. Kita berdoa bersama dan jagalah kondusivitas ini. Oke, Pak Ganjar, kalau tadi kan secara kasus hukum diserahkan ke kepolisian, tapi masyarakat tentu butuh jaminan, harus ada antisipasi juga yang dilakukan oleh perangkat daerah, juga penegak hukum. Dari Pak Ganjar apa sih antisipasinya dari Pemprov Jawa Tengah? Iya, ini pertanyaan bagus. Sebenarnya pada saat kita melihat kejadian ini, sebelum-sebelumnya kita juga bercerita bisa membaca atau menceritakan kejadian masa lalu. Kejadiannya itu bukan kejadian yang sifatnya kriminalnya tidak, tapi juga kejadian bagaimana kita mencegah. Penggalangan komunikasi, terus kemudian relasi sosial coba kita bangun di Solo. Bagaimana perbedaan yang ada di sana, apakah suku, agama, golongan, partai politik, tua muda, kaya dan mereka yang nasibnya berbeda, kita coba galang. Maka kenapa di Solo itu sebenarnya banyak keindahan-keindahan yang bisa kita tonton, maka itu yang perlu kita jaga. Jangan kemudian seram saja yang ditampilkan. Nah ini sebenarnya investasi panjang yang kita kerjakan. Tidak mudah memang, bahasa Jawanya itu tidak betunduk gitu. Tidak tiba-tiba. Tidak kemudian hadir itu selesai, tapi kelompok-kelompok masyarakat ini coba kita dekati. Hampir seluruh Kapolres, Kapolda yang ada di sana, dari TNI Polri yang ada di sana, pasti langsung punya referensi-referensi itu. Itulah yang selalu kita bicarakan, ayo kita dekati kelompok sana, ayo kita dekati kelompok sini, ayo kita duduk bersama. Kalau bahasa Solo itu sebenarnya ada istilahnya, ayo nang wedangan gitu. Di wedangan itu sambil minum di angkringan orang bisa ngobrol. Sebenarnya suasana ini yang mesti kita terus tampilkan. Sebenarnya Mbak, kegiatan-kegiatan itu yang kita lakukan sebagai satu investasi untuk merawat keindonesiaan
dan perbedaan yang ada di Solo, Jawa Tengah, dan Indonesia gitu. Nah, merawat perbedaan itu PR-nya ya Pak Ganjar ya. Nah, tapi dengan adanya kejadian ini, apakah ada pengawasan khusus misalnya terhadap kelompok-kelompok yang bisa dikatakan minoritas jumlahnya dibandingkan dengan kelompok lainnya? Pasti Mbak, pasti. Jadi sebenarnya kita selalu diingatkan terus-menerus dengan kejadian seperti ini. Loh kok begini? Ada apa? Jangan kemudian menjudgment, jangan kemudian berprasangka buruk, jangan karena perbedaan yang kita juga belum pasti melihatnya apa yang terjadi sebenarnya. Iya, oh begitu ya. Kalau ada sesuatu yang memang itu perlu dikomunikasikan, sampaikanlah kepada aparat penegak hukum, sampaikanlah kepada pemerintah daerah, sampaikanlah itu semua. Itu kok kayaknya nggak benar. Biar kemudian kita turun, kita coba komunikasi. Kalau komunikasinya baik, menyenangkan, dengan senyum, sambil wedangan kan pasti asik. Daripada pukul-pukulan, Ya, betul. bagus kan? Komunikasinya harus baik sambil wedangan itu ya Pak Ganjar ya. Iya, iya. Baik, terima kasih Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah telah bergabung di Kompas Petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.